Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Oma Hijau. Sebagus apapun kameranya, resolusinya tinggi, kalau yang objeknya itu kurang menarik ya tetap nggak begitu bernilai. Saya saksi ya. Iya mas, monggo. Bagaimana kemudian nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, Perjalanan nilai kerakyatan, nilai keadilan, nilai gotong royong. Ya, yang dilipat pasti dompet. panjang laju putarannya. Calon pengantin yang sudah daftar di KUA dan mau menikah. Tadi kan dari Sumen. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Oma Hijau sekalian, dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kembali lagi bertemu dengan Oma Hijau TV. Nah, kali ini kami menghadirkan dua narasumber. Jadi apa yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini cukup asik gitu ya, karena lagi banyak diobrolin di mana-mana gitu. Sebelumnya saya kenalkan dulu, yang di sebelah kiri saya adalah Mbak Vivi atau nama lengkapnya Mbak Salma Safitri. Beliau adalah aktivis perempuan dan hak asasi manusia. Mbak Safitri, selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Terus kemudian yang di sebelah kanan saya adalah Mas Rosat. Mas Rosat ini juga sebenarnya aktivis juga, namun beliau sekarang sebagai konseling juga di bidang pernikahan, juga praktisi di bidang kantor Kementerian Agama. Jadi beliau paham dengan undang-undang tentang pernikahan dan segala macam. Kenapa pernikahan? Tapi sebelumnya saya sapa dulu Mas Rosat. Selamat pagi Mas Rosat. Selamat pagi Mas Anja. Tapi bukan praktisi poligami kan? Bukan praktisi poligami. Baik. Baik pemirsa sekalian, jadi pada kesempatan kali ini tema yang akan kita angkat adalah praktek poligami adalah kekerasan terhadap perempuan. Benarkah itu? Nah, baik, terima kasih. Akhirnya saya ke Mbak Vivi dulu, karena Mbak Vivi ini adalah aktivis pada 20 tahun yang lalu penentang praktik-praktik poligami. Oke Mbak Vivi, 3-4 menit lah gitu ya. Jadi bagaimana Mbak Vivi pendapat tentang poligami ini? Ya, jelas bahwa praktek poligami itu tidak menguntungkan perempuan. Saya sepakat dengan pernyataan bahwa praktek poligami itu adalah bentuk kekerasan terhadap perempuan. Karena begini, pernikahan itu kontrak yang suci antara perempuan dan laki-laki yang merupakan sarana untuk mengabdi kepada Tuhan, memberi manfaat baik kepada dirinya, kepada keluarganya, dan kepada lingkungan. Nah, jika dalam satu keluarga terdapat banyak istri, yang pasti sudah akan terjadi rasa tidak adil di antara mereka. Sudah dipastikan nggak adil, Pak? Iya, karena kan akan membanding-bandingkan, gitu. Iya. Ini begini, yang itu begitu. Poligami itu sebetulnya lahir dari pemahaman singkat atau pemahaman yang salah menurut saya, dari ajaran Al-Quran yang bicara soal poligami. Kalau kita lihat sejarah Islam, masa ketika Rasulullah diberi wahyu Allah pada masyarakat Jazirah Arab, praktek poligami itu prakteknya betul-betul seperti barbar. Satu laki-laki bisa punya 100 istri. 100 istri. Dan seterusnya, tidak ada batasan. Istri itu adalah warisan. Jadi kalau suami mati, istri itu bisa diwariskan. Dia bisa dikasih ke siapa saja, bahkan anaknya sendiri. Nah, Islam, Rasulullah datang dengan mengkoreksi proses itu. Nah, dari yang tidak punya batasan menjadi ada batasan, boleh poligami 4 saja. Tapi di ayat yang sama disebutkan, tapi jika kalian khawatir tidak berlaku adil, maka 1 saja. Jadi harus dilihat bahwa praktek poligami dalam semangat Islam adalah dia menuju monogami sebetulnya.
persis di ayat yang sama kok, tapi di akhir ya. Iya. Nah, yang seringkali tidak disampaikan, sehingga para perempuan pun yang di apa ya, pikirannya dibujuk dalam tanda petik, itu berpikir ya nggak apa-apa ya, ini kan surga lain dari yang saya bisa raih kalau saya mau membolehkan suami saya poligami. Gitu. Jadi ini kita belum bicara soal nanti anak-anak yang lahir dari praktek poligami. Harusnya ada penelitian untuk melihat sejauh mana anak-anak ini berkembang, berpikir terhadap ini. Jadi intinya sampai sekarang pun jenengan masih tetap apa namanya tidak akan mendukung praktek poligami gitu. Iya, karena tidak menempatkan perempuan sesuai dengan harkatnya. Manusia itu terdiri dari tiga hal. Dia sebagai makhluk biologis, makhluk spiritual, dan makhluk intelektual. Nah, menurut saya poligami ini hanya melihat perempuan sebagai makhluk biologis. Dia sebagai makhluk intelektual dan makhluk spiritual tidak dianggap. Gitu. Oke. Itu dulu aja, nanti kita Baik, bisa sekarang kita ke Mas Rosat. Oke Mas, jadi ini kan ada sudut pandang sebagai konsultan pernikahan yang bisa memainkan hadis maupun Al-Quran gitu. Yang kedua adalah peraturan dari pemerintah di Kemenaker, jenengan praktisi di sana gitu. Monggo Mas Riko. Sejauh yang saya pahami, dalam konteks poligami itu ada dua kubu besar. Yang pertama adalah kubu yang setuju dan melakukan pembelaan. Kemudian kubu yang menentang juga sama melakukan pembelaan. Kalau dari kami sesungguhnya untuk poligami itu kan exit solution, dan kita juga tidak diperkenankan untuk melakukan pembelaan yang berlebihan. Kita juga tidak diperkenankan untuk tidak suka, antipati dengan berlebihan, karena apapun yang terjadi untuk poligami ini kan exit solution. Karena berupa exit solution di Al-Quran itu, di surat An-Nisa ayat 3 itu kan jelas. Fankihu ma toba lakum minan nisa mathna, malah startnya itu 2 dulu. Kalau dalam bahasa guyonan, mathna wa thulatha wa ruba, 2, 3, 4. Jika tidak bisa adil, takut. Fa in khiftum alla ta'dilu, jika takut tidak bisa berbuat adil, fawahidah, 1 saja. Dalam bahasa guyonan kan harus 2 dulu. Berarti 1 itu kan tidak ada dasarnya. 1 itu kan menurut bahasa guyonan lah Mbak Sabitri ya. Itu kan fa in khiftum alla ta'dilu, jika kamu khawatir tidak bisa berbuat adil fawahidah. Artinya apa? Itu kan pilihan yang terakhir yang tidak ada choice lagi. Kan itu. Dalam bahasa guyonan orang pesantren juga diguyon. Fa in khiftum alla ta'dilu aidza kuntum adhaful iman, jika kamu imannya lemah fawahidah, 1 saja. Itu bahasa guyonan lah, bahasa guyonan ya. Itu kan bahasa joke ya. Artinya begini, untuk perkawinan poligami itu, yang betul itu kan poligami itu kan bisa poliandri, bisa poligini. Ya kita bahas kan yang poligini itu. Itu tidak dianjurkan, juga tidak dilarang, karena sifatnya adalah exit solution. Hukum asalnya hanya ibaha, diperbolehkan. Karena exit solution, maka harus ada prasyarat yang menyertai. Prasyarat yang menyertai kenapa dia harus poligami. Ada rukun dan syarat. Kalau berbicara masalah rukun dan syarat, itu sama juga. Jangankan yang poligami, yang tidak poligami juga ada rukun dan syarat. Kan begitu. Jadi kalau menurut saya, karena ini berkaitan sama keimanan, maka saya sendiri tidak akan melakukan pembelaan bagi yang menganut paham poligini, dan saya juga tidak akan melakukan pembelaan kepada yang antipati, karena memang di agama kita, dan ini masalah keyakinan, ini kan ibaha, diperbolehkan dalam konteks exit solution. Itu. Karena petok gitu. Di beberapa kasus
itu malah ada yang sekarang itu mewajibkan poligami. Di Timur Tengah misalkan, bagi yang laki-laki itu berangkat ke medan perang, kemudian banyak yang gugur, banyak wanita-wanita yang janda. Pertanyaannya adalah, wanita-wanita itu juga butuh secara psikologis. Kalau nanti tidak ada exit solution diperkenankan sama agama untuk poligami, maka akan banyak wanita-wanita itu yang tidak dapat, kan begitu. Ini diantaranya kriteria-kriteria tidak berlaku umum memang, karena exit solution. Dan seluruh bangsa ini sebagaimana tadi Mbak Vivi sampaikan, memang seluruh bangsa ini pernah mempraktekkan poligami. Cuma dulu itu kan tidak terbatas. Hanya ketika Islam datang dibatasi hanya maksimal 4. Dan dari seluruh agama manapun itu juga tidak ada larangan yang jelas tentang poligami. Sebagaimana dalam Al-Quran itu kan exit solution, harus ada prasyarat-prasyarat yang menyertai kenapa dia harus melakukan poligami. Karena sekali lagi kalau kita larang saklek dalam kondisi tertentu, maka banyak wanita yang tidak bisa merasakan kebahagiaan itu. Ya. Seperti di Timur Tengah yang sekarang sedang terjadi. Kalau dari pemerintah sendiri gimana Mas regulasinya? Dari pemerintah itu untuk yang poligami itu kan hanya diatur bagi yang pegawai negeri. PP nomor 10 tahun 83 kan, kemudian yang diperbarui dengan PP nomor 45 tahun 2090. Tidak ada larangan, diperbolehkan. Itu kan izinnya PNS juga diperbolehkan. Diperbolehkan. Dan di Dengan syarat itu tadi. dengan syarat. Di PP ya 45 tahun 2090 itu pegawai negeri, ASN, BUMD, apapun itu boleh melakukan poligami dan boleh melakukan perceraian dengan izin. Karena yang dibahas itu dua, tidak hanya poligami tapi juga perceraian. Harus mendapatkan izin. Yang masyarakat harus paham adalah izin itu tidak berkenaan dengan sah tidaknya pernikahan. Sah tidaknya pernikahan poligami itu tidak ditentukan oleh negara, tidak ditentukan oleh penguasa, tetapi ditentukan oleh syariat agama. Islam. Sekarang kita Mbak Vivi lagi. Mbak, kalau ada bahasa kekerasan gitu ya, poligami tadi dari Mas Rasa seperti ini. Kalau menurut Mbak Vivi, apakah benar sih praktik poligami ini itu adalah kekerasan dalam perempuan? Apa benar itu, Pak? Benar. Di mana kekerasannya? Benar itu, Pak? tidaknya kita harus melihat dari aspek seperti ini. Poligami dalam Indonesia, di Indonesia kan dipraktekkan berdasarkan syariat Islam. Iya. Jadi saya mau memulai dengan bagaimana syariat Islam dipahami dalam perspektif perempuan. Ya, tujuan penciptaan manusia adalah sebelumnya mungkin saya potong, Mbak. Kekerasan dalam perempuan itu kriterianya apa sih sebenarnya? sebuah tindakan kalau pakai rumusan kekerasan yang kita pakai konvensi mengenai kekerasan perempuan, sebuah tindakan atau ancaman yang berpotensi atau menjadi dampak terhadap ketidaknyamanan perempuan, baik yang bersifat fisik, psikis, seksual maupun ekonomi. Kita pakai aja definisi kekerasan di Undang-Undang KDRT deh, karena kita nggak punya definisi lain di KUHP. Itu kita anggap sebagai definisi kekerasan yang dianut secara hukum positif. Jadi kekerasannya bisa berbentuk fisik, ekonomi, seksual maupun psikis. Nah, dalam konteks misalnya dalam konteks poligami, dia bisa berwujud empat-empatnya. Kalau ekonomi misalnya ada pembatasan atau ketidakadilan secara ekonomi, itu bentuk kekerasan. Atau tidak diberi nafkah secara layak, atau misalnya untuk dapat nafkah harus minta-minta kayak ngemis-ngemis dan seterusnya. Jadi kekerasannya dalam berpoligami itu di mana, Mbak? Pada praktiknya tentu saja. Seperti apa yang contohnya? Kita belajar dari kita ambil contoh praktek yang saya punya klien, dia bahkan belum poligami ya. Dia baru saja, suaminya baru ikut seminar berbayar yang jutaan itu, yang diiklankan di mana-mana. Masuk ke seminar tersebut, kalau nggak salah harganya 3,5 juta, 2 jam seminar. 2 jam seminar. Terus dari seminar, para peserta itu masuk di grup WA yang isinya setelah dia intip-intip handphone suaminya,
isinya adalah tips bagaimana menaklukkan istri supaya mau setuju berpoligami suaminya. Kemudian isinya nawar-nawarin cewek sama nawar-nawarin obat kuat. Itulah isi WA group tersebut. WA group. Yang ada asistensi para anggotanya diasistensi oleh pemrakarsanya untuk dalam jangka waktu tertentu ada batasan. Itu supaya segera berpoligami. Dan ada biaya asistensinya. Jadi kayak coaching gitu. Iya. Nah, kayak coaching gitu. Nah, si istri lapor ke kami karena kenapa suami saya mau keluarkan uang segitu banyak untuk hal yang menyakitkan hati saya, sementara saya itu serangan kekerasannya itu, Pak. Saya nyari duit buat anak makan setelah mati. Rumah nggak punya, kendaraan nyicil dan seterusnya. Tapi dia mau keluarkan uang segitu banyak untuk hal yang menyakiti hati saya. Nah, gitu. Itu padahal belum sampai praktek poligami ya. Iya. Dan dia terus-menerus diajak untuk masuk ke kelompok tersebut yang konon bertemu dengan sesamanya, sejawatnya, perempuan-perempuan lain yang juga di poligami suaminya untuk diajak berpikir bahwa kau bisa masuk surga dengan cara membolehkan suamimu poligami. Jadi sudah ada kekerasan psikis, sudah ada kekerasan ekonomi, yang penipuan terjadi. juga. Iya, pasti karena tidak pernah minta izin istri kan untuk melakukan itu. Nah, kenapa para suami tidak berpikir bahwa itu menyakiti istri, secara spiritual menyakiti, secara intelektual menyakiti, gitu. Kenapa? Karena buat mereka perasaan para istri atau cara berpikir para istri itu nggak penting. Istri itu hanya dipandang sebagai makhluk biologis saja, yang tidak punya perasaan yang harus diperhitungkan, tidak punya nilai spiritual yang harus dihormati, gitu. Jadi itu yang saya bilang, poligami itu hanya melihat perempuan sebagai makhluk biologis saja, bukan makhluk spiritual, apalagi makhluk intelektual. Mas Roset, setuju nggak perempuan? Jadi praktik poligami ini hanya digunakan oleh orang-orang tertentu atau laki-laki tertentu sebagai objek biologis. Memang kan begini ya, dua kubu ini sama-sama mengeluarkan dalil-dalil dan argumen yang luar biasa. Kubu yang mendukung itu sampai mengeluarkan dalil sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Mbak Bibi, kalau istrinya dengan ikhlas meridhoi suaminya poligami, dia jamin masuk surga. Sampai sekarang juga saya bingung itu dalil dari mana. Itu juga tidak kita temukan itu. Itu kan dalilnya orang-orang yang yang kebelet poligami mungkin ya begitu ya. Tetapi juga begitu dari kelompok yang tidak setuju itu juga dengan argumentasi kekerasan, ketidakadilan kan begitu ya. Jangankan di poligami, yang tidak poligami saja, apakah dia adil? Gitu kan. Berapa banyak kekerasan yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang tidak poligami, kan begitu. Sebetulnya sama, karena itu agama itu membolehkan dan bolehnya itu dengan prasyarat, bahkan di hukumnya itu berkisar ibahah itu diperbolehkan itu tidak disuruh, tidak diperintah, juga tidak dilarang. Ya, Mas. Keadilan gitu ya. Yang tadi kan dianggap gak adil itu adalah kekerasan. Sebenarnya yang membatasi keadilan dalam berumah tangga itu apa sih? Adil itu kan dalam artian putting something on the right place, kan begitu ya. Adil itu begini, kita punya anak SMA dan anak TK, tidak mungkin kita belikan baju seukuran SMA keduanya, dan juga tidak bisa kita belikan baju seukuran TK keduanya ya. Harus putting something, harus melihat sesuai dengan keperluan. Lah adil itu, adil awal itu pertama adalah dia dari sisi materi, pembagian waktu. Kalau kasih sayang itu sudah masuk pada sesuatu yang di luar kasih sayang ini ya. Kita itu untuk melihat. Ya, itu tidak bisa fisik. Karena apa? Karena kecenderungan seseorang ada dua benda, pasti ada satu yang paling disuka. Itu kecenderungan. Karena itu adil para ulama itu dan jumhur mengatakan standar pertamanya adalah fisik. Terus kemudian pembagian waktu, kan begitu ya. Yang kelihatan. Tapi babakan yang non fisik itu kan kita tidak bisa melihat.
Hanya kita berupaya menampakkan bagaimana di antara pasangan itu tidak saling menuntut. Tidak saling menuntut. Dan tidak seluruhnya juga orang yang dipoligami itu merasakan kalau ini sebuah tindakan kekerasan. Oke. Karena itu kalau toh melarang, menurut saya tidak usah berlebihan, dan kalau setuju juga tidak usah berlebihan. Karena hukum awalnya hanya berkisar ibahah. Oke. Diperbolehkan saja. Mbak, setuju nggak tadi apa yang dikatakan Mas Rosad tentang apa namanya kriteria tadi keadilan gitu? Iya. Itu kan fisik ya Mbak ya menurut Iya. saya ini. Oke. Nah, pertama, siapa yang menentukan adil? Dengan perspektif siapa? Ya. Tuhan menciptakan manusia dua ya, laki-laki, perempuan. Iya. Jadi, dan dua-duanya sama nilainya di mata Allah berdasarkan standar ketakwaan. Allah tidak menciptakan manusia menghamba satu kepada yang lain. Perempuan tidak menghamba kepada laki-laki, laki-laki tidak menghamba kepada perempuan. Kedua makhluk ini dua-duanya harus menghamba kepada Allah. Dan tugas dia di dunia adalah menciptakan manfaat. Baik kepada diri, keluarga maupun lingkungan. Jadi bagaimana saya mau dengan berangkat, kodrat, Mbak? Saya mau berangkat dari situ. Apa yang Anda maksud dengan kodrat? Konsepsi kodrat menurut panjenengan apa? Ketika kodrat sebagai perempuan dengan keterbatasan fisik, keterbatasan apa namanya pemikiran yang tidak sama dengan laki-laki, misalkan perempuan selalu menghadapi sesuatu dengan menangis dan lemah seperti itu, gimana itu? Oke, mari kita bicara kodrat. Kodrat itu kan sesuatu yang given dari Tuhan yang nggak bisa kita tuker. Iya. Nah, kalau kodrat ada 5 kodrat perempuan yang tidak dialami oleh laki-laki. Iya. Menstruasi, mengandung, nifas, mengandung, melahirkan, nifas, menyusui. Itu kodrat. Laki-laki nggak punya nih Nggak punya. kodrat ini, ya. Laki-laki secara biologis dia hanya punya 2 alat, penis dan testis. Perempuan banyak, gitu ya. Dan secara karena bentuk atau organ reproduksi perempuan dan laki-laki berbeda, pengalaman keduanya juga berbeda. Iya. Itu secara kodrat. Secara sosial, perempuan mengalami 5 pengalaman lagi yang tidak dialami oleh laki-laki, yaitu mengalami kekerasan, subordinasi, diskriminasi, kekerasan, dan beban ganda. Beban ganda. Beban ganda itu perempuan punya tugas di rumah, Iya. dan juga tugas di luar rumah. Laki-laki enggak. Enggak. Secara sosial laki-laki di luar aja. Di rumah nggak usah ngapa-ngapain, nggak apa-apa. Secara sosial tidak dituntut untuk itu. Jadi kalau kita bicara kodrat, kita bicara 5 pengalaman biologis dan juga 5 pengalaman sosial. Tapi 5 pengalaman sosial ini bukan kodrat. Tuhan tidak kasih itu. Tidak dikasih. Itu dikonstruksikan oleh masyarakat. Tuhan tidak pernah melahirkan perempuan untuk didiskriminasi, ya kan? Tuhan tidak pernah melahirkan laki-laki untuk mendiskriminasi, tidak. Soal diskriminasi, soal kekerasan itu adalah bentukan sosial yang dipelajari dari berbagai aspek. Jadi kalau Anda bilang apa kodrat perempuan, ini 5 kodrat perempuan. Dan kodrat perempuan ini adalah human being, perempuan juga manusia. Sehingga terhadap 5 kodrat ini dia harus diproteksi, dilindungi, diberi sarana untuk menjalankannya dengan baik. Karena dengan cara ini manusia berkembang biak. Sekarang mari kita lihat pengalaman 5 ini dalam praktek poligami. Kalau istri dua-duanya hamil atau 4-4-nya hamil, dalam konteks punya istri 4, bagaimana para suami mengurusi ini sendirian? Sementara begitu beratnya proses kehamilan, begitu beratnya proses melahirkan, mengalami nifas, menyusui sampai 2 tahun. Nah, jangan lupa dalam urusan reproduksi pengalaman perempuan berbeda dengan pengalaman laki-laki. Pengalaman laki-laki itu urusannya cuma menitan dan selalu enak. Ya, apa pengalaman reproduksi laki-laki? Cuma 2, yaitu penetrasi dan mimpi basah. Ini berjalannya berapa lama nih? Cuma menitan urusannya. Para ahli menghitung penetrasi itu tanpa mengenyampingkan foreplay dan afterplay itu 9 menit rata-rata manusia. Yang lebih lama beruntung.
Lalu mimpi basah ini nggak sampai setengah jam. Iya. Ya, mimpi basah ini menitan juga. Dan pengalaman reproduksi laki-laki, dua-duanya hanya menitan dan semuanya enak, tidak mengalami kesakitan. Coba para laki, pernah nggak sakit ketika penetrasi? Pernah nggak sakit ketika mimpi basah? Enggak ada sakitnya. Yang ada enak semua. Itu pengalaman. Saya selesaikan. Oh belum, oke. Karena harus melihat itu kalau Anda bicara kodrat. Iya. Tapi beda dengan 5 pengalaman reproduksi perempuan, ya. Yang menitan ada penetrasi menitan juga. Melahirkan ada yang menitan, gitu ya. Tapi nggak berarti menitan, yang jam-jaman ada. Orang melahirkan tuh bisa jam-jaman loh. Dari pagi sampai sore, sampai besoknya lagi ada. Yang harian ada, 7 hari menstruasi. Ada yang sehari sih. Yang bulanan ada. Mengandung itu sampai 9 bulan. Yang tahunan ada menyusui hampir 2 tahun. Jadi kalau pengalaman biologis laki-laki, dia cuma menitan. Ini dan bulanan. enak semua, Iya. enak semua. Perempuan ini yang menitan ada, jam-jaman ada, bulanan ada, tahunan ada, dan semua mengandung kesakitan. Ya, Oke, Pak. Jadi Kita sangat berbeda Iya. soal itu. Dan kalau kita membahas poligami, mari kita bahas itu. Iya. Mari kita bahas melihat kodrat. Ini kodrat, iya. karena Anda harus tanya kodrat. Oke. Nah, bagaimana Menurut kodrat Mas itu Rosat terjadi? ini? Iya. Kodrat itu apa, Mas? Terus jenengan setuju nggak dengan apa yang dikatakan dari Mbak Vivi tadi? Kodrat itu kan betul given ya, pemberian tidak pernah bisa kita request, gitu kan? Itu kemudian begitu saja diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nggak bisa dijoli ya? Kaitannya sama poligami, kita tidak bisa melihat dari kasual per kasus. Sama juga kalau masalah kekerasan, berapa banyak pasangan monogami ketika hamil ditinggal? Berapa banyak pasangan monogami juga diterlantarkan, kan itu kan. Jadi kalau kasual itu kita tidak bisa kita gunakan acuan. Karena itu tadi kita sampaikan undang-undang kita juga sangat longgar berdasarkan dengan hukum awal ibaha. Di undang-undang kita juga diperbolehkan. Kalau itu nanti kita tutup seluruh kemungkinan, itu kan banyak perempuan-perempuan itu nanti yang tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang dialami oleh perempuan yang lainnya. Sekali lagi ini kan exit solution, tidak berlaku general. Di undang-undang kita misalkan dikatakan poligami itu diperbolehkan dengan persyaratan. Kalau secara materi mampu, secara psikis juga mampu. Kemudian pembagiannya adil, kan begitu ya. Kemudian kalau istrinya sakit yang susah diharapkan kesembuhannya, kemudian tidak punya keturunan dan lain-lain, itu merupakan exit solution. Tetapi kalau kemudian kita tutup seluruhnya, itu kan tidak ada kemungkinan lagi untuk bisa. Jadi menurut Mas Rosat, Mbak Vivi tadi terlalu berlebihan gitu? Ya, ini termasuk pendukung penolakan terlalu berlebihan. Juga ada pendukung yang setuju juga berlebihan. Kita ini kan tidak ikut yang pendukung, tidak ikut yang tidak setuju. Tapi kita kan ya meletakkan pada porsinya. Kan itu ya. Kalau poligami itu ibaha, diperbolehkan. Tapi sekali lagi ibaha itu maknanya tidak diperintah, juga tidak dilarang. Hanya exit solution dalam tataran tertentu. Berarti intinya Mas Rosat setuju dengan adanya poligami? Ya, saya tidak setuju juga tidak melarang. Itu kan ya apa adanya. Kita petugas misalkan kalau ada ya kita arahkan sebagaimana undang-undang yang berlaku. Hanya itu saja. Di marriage counseling yang saya lakukan juga sama. Ada salah satu klien saya itu yang hampir kayak laki-laki mania kan begitu. Ya kita tanya karena ini kan ada juga kekerasan. Kalau itu kekerasan fisik real karena ada buktinya. Tinggalkan hanya begini saja. Ada yang buatnya itu melebihi dari kebiasaan. Bahasa orang Malang sak melek matane kan begitu ya. Artinya apa yang seperti itu diperbolehkan untuk akhirnya menjadi penyaluran pada wanita menjadi objek gitu? Tergantung juga. Kita selalu tergantung dengan kondisi. Ini kan butuh butuh komunikasi. Dan sekali lagi di ajaran agama kita itu tentang perkawinan itu unik sekali. Uniknya bagaimana? Yang haram itu bisa halal, yang halal bisa haram. Tergantung konteks dan situasi.
Makanya kita melihat sesuatu itu nanti tergantung situasinya. Kalau memang yang bersangkutan mampu dan bisa berlaku adil, izin di pengadilan. Kalau kita konteks pemerintahan, kalau itu ASN harus dapat izin dari atasan. Izin dari atasan itu untuk melakukan izin ke pengadilan. Bagi masyarakat umum yang tidak PNS itu langsung izin ke pengadilan. Izin ke pengadilan itu sekali lagi tidak mengenai sah tidaknya pernikahan. Itu hanya untuk memproteksi agar tidak ada perilaku-perilaku yang merugikan pihak satu pihak yang kedua. Misalkan harta dengan istri pertama tidak diperkenankan untuk digunakan dengan istri yang kedua. Itu nanti dibahas satu-satu untuk memproteksi. Iya. Oke, Mbak, berarti benar nggak menurut Mas Rosyad aktivis-aktivis perempuan itu terlalu berlebihan untuk menanggapi pada praktik-praktik poligami? Problemnya adalah cara pandang terhadap poligami yang mainstream itu menggunakan cara pandang laki-laki saja. Bagaimana perspektif perempuan, pengalaman perempuan itu juga dihadirkan untuk melihat praktek poligami itu seringkali diabaikan, disingkirkan, tidak digunakan juga sebagai sebuah perspektif dalam melihat poligami. Kalau dari apa yang disampaikan Mas tadi kan bicara soal laki-laki yang ketegangan tinggi, wattnya tinggi. Terus wanita yang kasihan karena berjanda lama gitu. Jadi kan sebetulnya itu adalah jalan keluar kalau laki-laki tegangan tinggi, maka carilah perempuan lain. Melihat perempuan hanya sebagai makhluk biologis itu tadi. Ya. Yang kedua, apakah benar perempuan kesian kalau tidak dinikahi? Sebetulnya yang terjadi kan diskriminasi atau label negatif terhadap perempuan yang tidak menikah. Yang itu tidak diperoleh laki-laki yang tidak menikah. Pada umur yang sama, misalnya 30 tahun misalnya, perempuan udah secara sosial sudah dihina-dina tuh sebagai perawan tua. Tapi secara sosial laki-laki tidak pernah merasa terhina-dina dengan status sebagai perjaka tua. Enggak tuh. Jadi 5 pengalaman sosial perempuan itu memang sangat berbeda dengan 5 pengalaman sosial laki-laki soal itu. Sehingga kalau dibilang kasihan nih perempuan nggak dapat pasangan harus dikawin. Problemnya bukan harus dikawin, problemnya adalah konstruksi sosial yang yang memberikan label negatif terhadap perempuan yang tidak menikah, yang lalu digunakan pembenarannya untuk ya udah kawin aja timbangannya gak payu, koyok dodolan naik. Oke, baiklah. Kalau ini diteruskan maka akan tetap ada perspektif tentu tuh akhirnya gitu kan. Mas Rosyad, yang terakhir yang ingin disampaikan kepada pemirsa sekalian sebagai pesan-pesan dari konseling pernikahan ataupun dari pemerintahan tentang poligami, Mas. Monggo. Kalau saya selaku praktisi marriage counseling itu kan begini. Pemikiran yang kita bangun, nikah itu bukan perintah negara, tapi perintah agama. Negara tidak diperkenankan untuk ikut campur mengenai sah tidaknya pernikahan kecuali seluruh aspek yang diakibatkan pernikahan ditanggung oleh negara. Karena itu negara tidak pernah mengatur sah tidaknya tapi hanya mengatur tata caranya saja. Artinya apa? Yang kita gunakan adalah konteks agama. Konteks agama boleh. Bahkan dalam ayat yang lain ditekankan lagi oleh Allah, apa hukum al-jahiliyah ya berhun? Apakah hukum-hukum jahiliyah yang akan kamu terapkan? Hukum siapa yang lebih baik, kan begitu ya. Dalam konteks ini Allah itu kan mengingat pada kita itu seakan-akan merevisi kepada ketentuan yang sudah diperbolehkan, kan itu kan. Kalau kita merevisi berarti kekuatan Al-Quran itu lebih tinggi akal kita, karena kita bisa merevisi. Dalam konteks sosial begini, dalam konteks sosial tidak bisa kita pandang poligami itu hanya untuk penyaluran biologis, itu banyak aspek. Malah saya itu curiga yang menentang terlalu ekstrim itu malah itu yang punya pandangan terselubung. Di kita ini sesuatu yang aneh, zina beli itu lebih terhormat, lebih dihargai dan lebih diproteksi daripada nikah poligami. Buktinya zina beli itu adalah
ada satpamnya, tempatnya juga comfort, juga nyaman, dan ibu-ibu Ada upetinya juga. ada untuk upetinya yang- juga. biar Artinya apa? Kita itu lebih menyarankan pada zina beli daripada Menikah lagi. menikah poligami. Padahal zina beli itu efek sosialnya, riwayat rekap kesehatannya juga membahayakan. Membahayakan. Karena itu sekali lagi kita dudukkan pada inti masalahnya, poligami itu adalah tidak dilarang, juga tidak diperintah. Perintah. Hanya sekitar hukumnya itu ibahah. Ibahah. Diperbolehkan saja. Diperbolehkan Hanya saja, itu oke. saja. Dengan persyaratan Tertentu. Oke. Exit solution kan itu. Ya Mbak, pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa tentang apa sih yang tentang poligami ini gimana Mbak? 2 hal saja. Pertama, bicara soal poligami harus memperhitungkan pengalaman dan pemikiran perempuan. Yaitu perempuan mengalami 5 pengalaman biologis dan mengalami 5 pengalaman sosial. Yang berikutnya, poligami itu merupakan praktek yang selalu menggunakan kacamata laki-laki untuk Untuk melakukan melakukannya. Legalisasian. Betul, termasuk itu juga diadopsi oleh undang-undang kita. Karena di undang-undang perkawinan 174 itu laki-laki dibolehkan poligami ketika perempuan sakit, tidak berketurunan dan seterusnya. Iya. Hal yang sama tidak ada haknya bagi perempuan. Undang-undang tidak bilang kalau laki-laki sakit, Iya. tidak punya keturunan, kamu boleh cari suami lagi suami atau lagi. kamu boleh meninggalkannya. Itu sangat tidak setara Iya. posisi perempuan dan laki-laki dalam pernikahan Oke. yang diadopsi oleh undang-undang kita. Jadi buat saya jika bicara poligami, mari kita dengarkan perempuan, mari kita dengarkan perspektifnya dan ikut menentukan bagaimana poligami itu harus terjadi. Harus terjadi. Oke. Baik, terima kasih karena waktu juga yang membatasi pertemuan kita kali ini. Mungkin di lain waktu kita akan melakukan semacam ini kalau Mbak Vivi bersedia. Tentu saja. Juga dengan Mas Rasad bersedia juga tentunya. Baik pemirsa, akhirnya kita harus berpamitan dulu kepada semua pemirsa sekalian. Dan selamat bertemu kembali di materi-materi Oma Ijo yang lain. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang setengah jam. Kurang saja nih. Cuman Bahas 5 pengan biologis.